terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita langsung aja sebentar, saya ulangi lagi. Jadi seperti tadi pembukaan yang sudah disampaikan sama Bu Ayu, bahwa kebetulan Yubis formulatornya yang memformulasi produk itu kebetulan saya. Terus kemudian bahan-bahan aktifnya seperti yang tadi sudah disampaikan dalam video itu, memang kami adalah produk Yubis ini kita formulasikan dengan betul-betul yang quality-nya, safety-nya maupun efficacy-nya pasti akan bisa kita garansi bahwa produk tersebut sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Bapak Ibu semua gitu. Oke, mungkin akan saya mulai bahwa mungkin kita perlu tahu Bapak Ibu ya, bahwa di mana kita itu akan bertambah usia. Dengan bertambahnya usia itu pasti akan terjadi aging atau kerutan-kerutan di dalam tubuh kita, terutama di kulit kita. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat dari video atau foto yang kami sampaikan ini. Jadi mau usia 20 tahun dibandingkan dengan usia 50 atau 40 pasti beda. Kenapa? Karena di semakin bertambahnya usia itu otomatis akan mulai terjadi kerutan atau aging. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena produksi kolagen di dalam tubuh kita itu semakin berkurang. Oleh sebab itu perlu adanya kosmetik untuk menjaga, untuk melindungi kulit itu sehingga supaya tetap terkenyal dan bagus gitu, elastisitasnya juga tetap terjaga. Itu sangat penting Bapak Ibu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau tidak kita jaga, otomatis akan terlihat dan nampak kerutan-kerutan itu. Oleh sebab itu di usia mulai remaja, usia 18, 15, 18 sampai 17 itu sudah sebaiknya menggunakan untuk menjaga kulit kita semua gitu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian seperti apa? Jadi kalau kita lihat kulit kita itu kalau masih muda itu antara tulang dan lemak di dalam kulit itu distribusinya bagus. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa metaproduksi terhadap kolagen di dalam tubuh kita itu masih cukup bagus. Karena aktivitas kita sehingga olahraga kita juga di usia yang masih muda itu pasti jalan baik. Oleh sebab itu kulit akan terasa atau terlihat masih bagus gitu. Tetapi dengan bertambahnya usia itu kulit akan mulai terjadi keriput atau yang istilahnya aging. Itu akan terlihat dari penumpukan lemaknya, terus kerutannya itu bisa dilihat di sekitar hidung, di sekitar mata, itu biasanya sekitar alis itu sudah mulai terlihat Bapak Ibu. Oleh sebab itu seperti yang saya sampaikan bahwa sebaiknya kita harus menjaga kulit tersebut. Caranya seperti apa? Selain olahraga, istirahat yang cukup, kita pasti harus menggunakan kosmetik. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kenapa kok bisa terjadi kerutan? Itu adalah penyebabnya adalah salah satu faktor yang paling utama yaitu sinar matahari. Karena sinar matahari itu akan memantulkan atau menyinarkan itu ultraviolet. Dan ultraviolet itu Bapak Ibu ada jenisnya, ada beberapa, yaitu ultraviolet B, ultraviolet A, sama ultraviolet C. Kenapa? Terus yang paling kritikal apa? Jadi yang paling kritikal itu ultraviolet A. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena panjang gelombang di ultraviolet A itu 320 nanometer sampai 377 nanometer. Jadi di sini yang paling harus kita perhatikan. Kemudian yang ultraviolet B sama ultraviolet C itu biasanya karena ada lapisan ozon itu dipantulkan kembali. Sedangkan ultraviolet A itu bisa menembus lapisan ozon. Oleh sebab itu yang paling bahaya itu adalah ultraviolet
ultraviolet A. Itu yang penting yang perlu harus kita pahami, harus kita mengerti Bapak Ibu. Terutama bagi Bapak Ibu yang aktivitasnya di luar, yang banyak kena paparan sinar matahari. Itu harus betul-betul kita jaga kulit kita untuk paparan terhadap ultraviolet tersebut. Kemudian seperti apa mekanismenya? Jadi seperti ini ke kulit kita itu. Jadi ultraviolet A itu mempengaruhi aging atau kerutan pada kulit. Sedangkan ultraviolet B itu membakar. Jadi yang ultraviolet B itu biasanya di lapisan epidermis, kalau ultraviolet A itu sampai ke lapisan dermis. Itu. Mungkin pertanyaan Bapak Ibu, seperti apa lapisan kulit itu? Jadi nanti pada slide berikutnya akan saya jelaskan. Tapi yang penting bahwa seperti ini Bapak Ibu, bahwa oleh sebab itu kita wajib hukumnya, kalau menurut saya, kita jaga kulit kita supaya kita tetap kulit kita tetap kenyal, tetap kencang. Itu salah satunya kita harus menggunakan kosmetik. Pasti akan beda Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sama sekali tidak menggunakan kosmetik dibandingkan dengan Bapak Ibu yang menggunakan kosmetik. Tetapi yang perlu kami garis bawahi, hati-hati menggunakan kosmetik. Karena ada beberapa produk kosmetik itu yang instan, artinya dipakai sehari 2 kali sudah berubah, itu justru malah sebetulnya tidak bagus Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tidak bagus? Seperti ini Bapak. Jadi di dalam kulit itu kan ada strukturnya seperti ini. Jadi ada lapisan epidermis, itu lapisan paling luar. Kemudian lapisan dermis, terus yang terakhir yaitu lapisan hipodermis. Yang banyak berpengaruh, yang berinteraksi dengan kosmetik itu adalah lapisan epidermis. Kenapa? Tadi kan di dalam salah satu penyebabnya yaitu ultraviolet. Itu kan akhirnya akan menyebabkan kerutan tadi, di aging di lapisan epidermis. Dan kembali lagi perlu saya garis bawahi Bapak Ibu bahwa perubahan atau regenerasi kulit itu tidak instan, misalkan 2 hari 3 hari, tidak seperti itu Bapak Ibu. Di dalam literatur itu menyampaikan bahwa mulai 14 hari penggunaan produk-produk kosmetik itu mulai akan terasa atau berdampak, memberikan efek terhadap kosmetik yang digunakan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa memakai 1-2 hari sudah langsung berubah. Itu justru malah membahayakan. Itu yang menurut saya, kalau saya pribadi tidak merekomendasi untuk produk-produk seperti itu. Karena mekanisme kulit, regenerasi kulit itu 14 hari mulai berubah itu. Oleh sebab itu untuk menjaga kulit itu sebaiknya kita selalu harus menggunakan kosmetik. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian lapisan pada epidermis jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang sering itu di lapisan terluarnya yaitu stratum corneum. Ini yang pertama kali akan terlihat di dalam pada saat kita di luar, atau mungkin Bapak Ibu melihat customernya atau melihat rekanannya, pasti yang terlihat lapisan terluarnya itu yaitu stratum corneum. Kemudian di bawahnya yaitu stratum lucidum. Tetapi ini pada saat regenerasi pasti akan mengalami mekanisme perubahan kulit itu di dalam lapisan epidermisnya itu. Jadi seperti itu Bapak. Oleh sebab itu kembali lagi, untuk menjaga kulit itu adalah sebaiknya harus menggunakan kosmetik. Akan lebih baik lagi selain topikal luar, itu oral juga. Misalkan minuman-minuman yang mengandung kolagen atau suplemen, misalkan vitamin, itu juga bagus. Itu untuk support dari sisi dari internal, dari dalam, kemudian dari luarnya, karena pengaruh-pengaruh luar itu sebaiknya menggunakan kosmetik. Oke, saya lanjutkan. Kemudian apa sih produk Yubis yang terkandung dalam produk Yubis itu apa saja, dan jenisnya produknya apa saja?
Yaitu di dalam UPIS itu ada day cream, ada night cream, ada serum, ada facial cleanser. Tadi di dalam video yang sudah ditayangkan sama Mbak Ayu itu sudah terlihat jelas jenis macamnya produk-produk UPIS. Kemudian mungkin yang perlu kita harus ketahui apa kandungan bahan aktifnya dari masing-masing produk tersebut. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kami memformulasikan itu dengan harapan bahwa produk ini betul-betul bermanfaat bagi Bapak Ibu. Makanya mungkin dalam sebelum acara ini mungkin sudah produk ini premium, karena memang betul kami sudah memformulasikan dengan kandungan bahan-bahan yang betul-betul kami sudah lakukan uji coba, lakukan stability, kemudian lakukan panel test juga terhadap produk tersebut. Sehingga dari panel test itu ada feedback bahwa hasilnya memang yang paling bagus dengan formula, dengan bahan aktif seperti yang saya sampaikan ini Bapak Ibu. Kemudian pertanyaannya mungkin, loh konsentrasinya berapa? Memang ada beberapa konsentrasi memang kan bervariasi, tergantung dari batasan dari bahan aktif tersebut. Karena bahan aktif itu ada range-nya pemakaiannya, dari range kecil sampai maksimalnya berapa. Dan kebetulan formula dari UPIS ini kami formulasikan dengan hasil panel test, dengan kita coba selalu melihat feedback, kemudian kita improve dari formula tersebut sehingga dihasilkan yang paling optimal dari produk ini, jadi produk UPIS ini. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian manfaatnya seperti apa bahan-bahan aktif tersebut? Yaitu manfaatnya yaitu pertama yang chroma bright Bapak, yaitu mencerahkan kulit. Dan ini yang betul-betul kami andalkan terkait dengan brightening-nya terhadap produk ini. Selain yang lain nanti akan saya sampaikan juga. Chroma bright ini adalah betul-betul material yang kami import dari Eropa, dari Switzerland. Itu dengan kualitinya bagus dan juga terkait dengan penggunaannya, konsentrasinya tidak boleh besar juga. Gitu. Oleh sebab itu di dalam memformulasi kita pasti akan perhatikan terkait produk terhadap masing-masing bahan aktif tersebut. Kemudian yang kedua yaitu prebiotin agar, yaitu manfaatnya prebiotik. Jadi Bapak Ibu di dalam bahan aktif di UPIS ini ada prebiotik, ada probiotik. Sedangkan yang prebiotik itu lebih banyak arahnya, manfaatnya itu untuk menjaga kelembapannya. Makanya kita menggunakan, dan bahannya juga kita import dari luar juga. Itu yaitu bahannya itu prebiotin agar. Mungkin Bapak Ibu pertanyaannya, loh Pak Adi ini di kemasannya kok nggak tertulis ini? Iya, karena di dalam aturan Badan POM itu kita tidak memperbolehkan menuliskan branded nama dagangnya dari bahan aktif itu. Jadi kami menuliskannya itu INCI name, internasional nomenklatur bahannya itu. Jadi nama kimianya yang disebutkan di dalam ingredient setiap produk itu. Jadi Bapak Ibu kalau melihat kemasannya itu mesti ada ingredientnya. Itu ingredientnya itu adalah nama INCI name, gitu. Nama kimianya, gitu. Bukan nama dagangnya, karena tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Kalaupun kita menyantumkan harus prosedurnya panjang, harus menyampaikan ke Badan POM segala. Oleh sebab itu di dalam produk ini kami di dalam ingredient, di dalam etiketnya atau stikernya kita selalu menyantumkan nama kimianya, INCI name-nya. Pertanyaannya mungkin Bapak Adi, kalau bahan aktif ekstrak apakah ada? Ada. Jadi bahan aktif ekstrak itu apa bahan kandungannya? Karena pasti di dalam penelitiannya itu pasti bahan aktif ekstrak itu yang paling dominan apa? Itu yang biasanya nama kimianya pasti itu. Makanya diisolasi, diekstraksi dan sebagainya itu oleh ahli-ahli yang membuat ekstrak tersebut. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu.
Kemudian bahan aktif yang lainnya yaitu argirellin, yaitu manfaatnya membantu mengurangi kerutan pada kulit atau anti aging. Jadi Bapak Ibu, seperti tadi, kenapa di dalam produk Yupis ini kami buat dengan formulasi yang kita buat secara premium, karena ada bahan, salah satunya adalah argirellin. Karena argirellin itu juga penggunaannya konsentrasinya terbatas, harganya mahal, dan kita import juga. Dan ini bahan ini juga dibuatnya dari ekstraksi dari tanaman juga, gitu. Sesuai yang saya baca di produk knowledge itu bahwa produk ini sangat bagus untuk menjaga kulit supaya tidak terjadi aging. Makanya untuk menghindari aging maka perlu bahan yang anti aging. Maka dari itu di dalam formula di Yupis ini kami gunakan adalah bahannya adalah argirellin. Kemudian bahan selanjutnya adalah lumisiase, di mana lumisiase itu adalah manfaatnya melindungi kulit dari sinar matahari. Tadi sudah saya jelaskan di transparansi yang awal bahwa kulit kita harus kita jaga terutama dari UV, ultraviolet gitu. Kemudian untuk menjaga itu, untuk memprotek kulit kita, maka di dalam produk Yupis kita tambahi yaitu lumisiase. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian bahan lainnya apa? Yaitu ekstrak licorice. Jadi ekstrak licorice itu dari tanaman juga kita ekstraksi. Kebetulan kami belinya sudah dalam bentuk ekstrak, tetapi kami garansi bahwa kami beli sudah include sertifikat of analysisnya, product knowledge-nya terhadap ekstrak ini gitu. Dan fungsinya untuk apa? Yaitu fungsinya untuk melembabkan kulit. Jadi kembali lagi Bapak Ibu bahwa tidak hanya satu material, tetapi kita kombinasi beberapa bahan aktif material untuk memformulasikan dalam bentuk sediaan yang sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu, yaitu produknya Yupis tersebut. Kemudian bahan aktif lainnya apa? Yaitu bahan aktif lainnya yaitu TTO atau tea tree oil. Itu juga dari tanaman juga yang diekstraksi, yang dimaserasi sehingga keluarlah yang minyak yaitu TTO itu. Kemudian manfaatnya apa? Yaitu manfaatnya itu mengatasi masalah jerawat, antioksidan. Tetapi terus terang Bapak Ibu, konsentrasinya kita nggak berani besar. Biasanya konsentrasi sekitar 0,25%. Kenapa seperti itu? Karena kita fungsinya sebetulnya untuk menjaga kulit Pak, tidak terjadi bintik-bintik, gatal dan sebagainya. Oleh sebab itu, karena manfaat dari produk Yupis itu sebagai anti aging, sehingga TTO-nya konsentrasinya kami buat kecil. Jadi kami balancingkan seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian saya lanjutkan. Kemudian bahan aktif lainnya apa? Yaitu bahan aktif lainnya yaitu anti-aging, yaitu memperbaiki kontur wajah. Jadi kembali lagi tadi untuk menjaga kulit, untuk supaya tidak aging, juga menjaga kontur bentuk kulit. Itu oleh sebab itu maka kita perlu juga bahan aktif yang anti-aging itu. Pertanyaan mungkin kok banyak Pak? Iya, ini kami kombinasikan supaya bisa optimal dari produk yang kita produksi itu. Terus pertanyaannya mungkin aman? Insya Allah aman, karena kami mengikuti sesuai dengan produk knowledge, dan kami juga sudah lakukan tes ke panel tes ke user yang menggunakan. Kami juga minta feedback. Oleh sebab itu pada kesempatan ini mungkin kalau ada masukan Bapak Ibu, mari kita diskusikan. Kemudian bahan aktif lainnya yaitu Donergy. Manfaatnya apa? Yaitu membuat kulit terlihat lebih cerah. Jadi tadi brightening, aging, juga bisa mencerahkan, lebih bersinar, bukan putih, bukan memutihkan tapi mencerahkan gitu. Beda ya Bapak Ibu,
kata-kata memutihkan. Justru kalau memutihkan itu sebetulnya ada bahan yang tidak diperbolehkan yang biasanya digunakan, dan itu biasanya produk-produk yang ilegal. Yang ilegal itu tidak ada izin edarnya Badan POM. Gitu. Jadi biasanya itu ditambahi bahan-bahan yang tidak diperbolehkan. Kami tidak akan melakukan seperti itu. Oleh sebab itu tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa tidak bisa digunakan instan 2 hari, 3 hari sudah langsung berubah, secara bertahap. Oleh sebab itu mulai akan kelihatan pada waktu penggunaan rutin selama kurun waktu 14 hari, dan maksimalnya akan bisa dilihat 28 hari. Tetapi saran saya kalau sudah berubah, sudah bagus, tolong di-maintain, dijaga, selalu menggunakan produk tersebut. Karena kembali lagi seperti saya akan sampaikan tadi di awal, di presentasi awal, bahwa banyak pengaruh paparan dari luar, baik sinar matahari atau sinar biru yang biasanya kalau kita banyak aktivitasnya di ruangan yang ber-AC, itu juga harus kita jaga kulit kita, Bapak Ibu. Terutama kulit yang langsung kontak, yang tidak diprotek. Kalau dalam yang lainnya misalkan pakai baju segala itu kan keprotek. Tetapi untuk wajah itu biasanya langsung kena paparan. Oleh sebab itu banyak kosmetik itu arahnya untuk memperbaiki wajah. Pertanyaannya apa nggak ada Pak produk-produk yang selain itu? Ada banyak, lotion, terus kemudian serum badan juga segala ada gitu. Tapi pada kesempatan ini mungkin akan dikembangkan oleh timnya Pak Ripai PUB, sambil nanti kita maintain mengembangkan produk ini supaya lebih besar marketnya, nanti kita support dengan produk-produk lain. Oke, kemudian selanjutnya bahan aktif apa lagi? Yaitu macadamia oil. Ini juga dari tanaman Bapak Ibu, yaitu manfaatnya mengurangi flek hitam pada kulit. Jadi di dalam formula produk Yuvis itu juga kami lengkapi dengan fungsinya sebagai untuk menghilangkan atau mengurangi flek. Bukan menghilangkan ya, bertahap, tapi pasti flek itu akan lama-lama akan pudar, terus akan jadi sama dengan di sekitarnya, kulit di sekitarnya. Oleh sebab itu di dalam formula ini kami formulasikan, kami tambah juga dengan material macadamia oil. Kemudian yang lain adalah sunflower seed oil. Ini juga dari bunga matahari. Kami belinya sudah produk jadi dari luar negeri juga, di mana ini dari ekstrak dari bunga matahari. Jadi gunanya apa? Memperbaiki skin barrier. Jadi bariernya kita perbaiki supaya tetap terjaga. Jadi memang kombinasi dari material ini yang secara optimal bisa memperbaiki kulit. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian apalagi yang penting lagi seperti ini Bapak, yaitu lacto ultra milk. Yaitu kan tadi ada prebiotik, ini ada probiotik, dan ini belum banyak sediaan kosmetik yang menggunakan probiotik ini. Manfaatnya apa nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi ini yang kita tonjolkan, kenapa makanya di sediaan Yuvis itu selalu tertulis probiotiknya sangat besar, karena ini yang belum banyak digunakan di customer, di produk-produk yang beredar di Indonesia. Oleh sebab itu kita harus tonjolkan, karena ini manfaatnya sangat amat besar. Selain yang produk-produk yang lain tadi, materi-materi bahan aktif yang lainnya juga sangat bermanfaat di dalam formula, dalam sediaan produk Yuvis tersebut. Kemudian yang lain adalah kolagen. Bapak Ibu mungkin perlu saya sampaikan juga, kolagen yang kami produksi, jadi kolagen ini diproduksi oleh grup pabrik kami di Pandaan. Itu yang memproduksi kolagen dari sapi, dari tulang sapi. Sedangkan kebanyakan kolagen yang banyak beredar untuk kosmetik itu yaitu fish, dari ikan. Pertanyaannya apa bedanya Pak Adi? Jadi kalau kolagen sapi itu struktur kimianya
rumus kimianya hampir sama dengan kolagen yang diproduksi dalam tubuh kita. Sedangkan kalau fish beda banget gitu Pak. Sehingga manfaatnya, fungsinya akan lebih kelihatan kalau menggunakan kolagen sapi. Dan belum ada. Jadi satu-satunya di Asia yang memproduksi kolagen dari sapi adalah di grup perusahaan kami. Gitu. Jadi Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui. Kemudian manfaatnya itu menjaga elastisitas kulit. Jadi kolagen itu seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita masih muda itu pasti diproduksi oleh tubuh kita, sehingga elastisitas, istilahnya kalau kita trennya ya kenyal gitu, kulit kita lebih kencang, lebih kenyal, itu karena elastisitas kulit kita, karena di dalam tubuh kita produksi kolagennya masih optimal. Tetapi semakin bertambahnya usia, kita perlu menggunakan kosmetik yang ada kandungan kolagennya juga. Dan kebetulan kolagen yang kita gunakan satu-satunya adalah dengan menggunakan sapi. Jadi beda dengan kolagen produk kosmetik yang lain, karena kebanyakan menggunakan fish dengan ikan. Oke, saya lanjutkan. Kemudian apa itu probiotik? Yaitu mikroorganisme yang paling banyak digunakan untuk probiotik adalah Lactobacillus. Itu adalah binatang bersel satu yang sangat dibutuhkan dan diperlukan, dan ini diproses dengan teknologi yang tinggi Bapak Ibu, sehingga ini jadilah produk atau bahan aktif yang saat ini sangat amat berfungsi, sangat amat dibutuhkan gitu. Yaitu probiotik ini. Itu kebetulan kami probiotik yang kita gunakan adalah menggunakan Lactobacillus. Kemudian keuntungan penggunaan Lactobacillus ferment apa? Yaitu pertama, efektif pada suhu 34,2 yang mendekati suhu tubuh manusia. Jadi kenapa kita sesuaikan? Karena suhu tubuh kita itu normal kan 38, 36 gitu. Oleh sebab itu maka kita harus melihat dari sisi itu juga. Oleh sebab itu kita menggunakan probiotiknya menggunakan Lactobacillus. Kemudian fermentasi oleh Lactobacillus dapat meningkatkan zat antibiotik yang berguna untuk membuat kulit lebih sehat. Jadi di samping tadi bahan-bahan itu juga kulit kita akan semakin sehat karena ada kandungan di dalam Lactobacillus itu ada antibiotiknya. Sehingga kita supaya tidak ada kontaminan bakteri, karena apalagi kalau kita aktivitasnya di luar, banyak debu yang menempel di kulit kita. Oleh sebab itu dengan perawatan kosmetik, apalagi dengan adanya probiotik, itu insya Allah kulit akan tetap terjaga, akan tetap sehat. Kemudian dapat mengontrol keseimbangan pH kulit. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, kita harus hati-hati, kulit kita itu pH-nya range-nya antara 5 sampai 7. Oleh sebab itu kita harus wajib hati-hati kalau menggunakan produk-produk kosmetik. Terlalu asam juga nggak bagus. Asam itu artinya di bawah 5. Terlalu basah juga nggak bagus, yang pH-nya di atas 7 gitu. Oleh sebab itu saya juga memproduksi sabun padat. Itu pH-nya di atas 7, tetapi biasanya kita bisa menyampaikan seperti apa kegunaannya sabun padat tersebut atau sabun batang tersebut. Kemudian dapat menahan atau melindungi kulit dari mikroba bahaya yang dapat merusak kulit. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau kita aktivitasnya di luar, itu pasti banyak berinteraksi dengan luar, apalagi kontaminan suhu dan debu di luar itu sangat banyak yang nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau kita biasanya dengan mikroskop dengan perbesaran partikel-partikel debu yang nano itu di luar itu sangat besar. Dan biasanya partikel debu itu pasti ditumpangi mikroorganisme atau mikroba. Oleh sebab itu biasanya kalau kita banyak aktivitas di luar, hati-hati, harus segera kalau sudah sampai rumah bersihkan, kemudian
diberi kosmetik. Dan pada saat mau aktivitas di luar sebaiknya juga menggunakan kosmetik karena kita mau lindungi, memprotek itu semua. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kemudian manfaat probiotik untuk kulit, yaitu beberapa manfaat, yaitu dapat menyembuhkan luka bakar dengan bekas luka. Jadi kembali lagi, formula atau produk itu lama-lama kalau Bapak Ibu punya luka, itu lama-lama bisa akan pudar dan akan kembali seperti semula. Kemudian melembabkan kulit, mencegah terjadinya akne. Tadi kan sudah, selain ada TTO, probiotik ini juga ada satu bahan aktifnya di dalamnya itu juga berfungsi untuk mencegah terjadinya akne juga. Kemudian meregenerasi sel kulit. Kemudian dapat melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Jadi selain tadi bahan aktif yang satu tadi, ini juga probiotik juga fungsinya juga itu. Tetapi fungsi utamanya tadi sudah saya sampaikan untuk menjaga kulit supaya lebih bagus. Kemudian sebagai antioksidan juga. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, antioksidan itu salah satu bahan yang difungsikan biasanya banyak di tanaman-tanaman. Itu kalau Bapak Ibu senang makan sayur itu kan antioksidannya tinggi supaya kulit kita tetap kelihatan segar. Jadi seperti itu dari dalam. Kemudian dari luarnya kita harus menggunakan kosmetik yang ada antioksidannya juga. Salah satunya adalah probiotik ini yang lactobacillus. Kemudian kemasan jupis seperti apa? Tadi sudah, mungkin hanya saya mengulang aja. Tadi di transparansi ya, di dalam video yang disampaikan Bu Ayu tadi sudah jelas bahwa kemasan jupis seperti itu. Jadi mungkin seperti ini. Jadi ini ada jupis cleanser, kemudian jupis day cream. Yang cleanser itu kemasan 100 ml. Kemudian yang jupis day cream itu ada 10 ml. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, krim itu di market, di pasaran ada yang 10 gram, kemudian ada yang 15 gram. Kemasannya sama, cuman isinya ada yang 10 gram, ada yang 15 gram. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui juga. Jadi kebanyakan day cream, night cream itu kemasannya ada yang 10, ada yang 15 gram. Jadi seperti itu. Kebetulan yang di jupis ini 10 gram Bapak Ibu. Oke, kemudian selanjutnya adalah serum. Ini juga itu. Kembali lagi tadi sudah saya sampaikan, di kemasan jupis ini kita tonjolkan probiotiknya karena belum banyak produk-produk di market itu yang ada bahan aktifnya probiotik. Dan kebetulan jupis ini saya formulasikan, sudah saya lengkapi dengan probiotik. Jadi memang produk jupis ini saya kategorikan produk premium karena sudah lengkap bahan-bahan aktifnya. Tetapi kembali lagi perlu saya garis bawahi Bapak Ibu bahwa produk probiotik pun tidak bisa instan memakai 2-3 hari sudah langsung berubah. Tetapi sudah mulai kelihatan dan Bapak Ibu kalau menggunakan sudah mulai terasa kulit itu seperti apa. Jadi seperti itu. Kemudian selain serum kita ada yang krim malam. Jadi seperti itu Bapak Ibu terkait produk jupis. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Jadi kemasannya kita masukkan dalam repes. Kemudian seperti ini gambarannya jadi jupis. Dan kami di Satu Hati kita secara bertahap biasanya menyampur. Kita ada IPC-nya, in process control. Kita evaluasi, kita cek viskositasnya atau kekentalannya, pH-nya, itu kita cek. Dan bahan-bahan aktifnya sudah masuk atau belum, cara pencampurannya di dalam battery code itu kita selalu lakukan. Kemudian kita juga simpen battery code. Kemudian kami juga setiap nyampur satu bed itu mesti ada sampel pertinggal yang kita simpen dalam suhu kamar. Tujuannya apa? Untuk mengevaluasi itu terhadap produk yang ada di pasaran. Jadi seperti itu Bapak Ibu.